Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini Kak Surya akan membuat aplikasi mobile di MIT App Inventor. Nah, kakak jelaskan terlebih dahulu, apa itu MIT App Inventor? Adalah platform pengembangan aplikasi Android berbasis blok atau visual programming yang dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Dengan App Inventor, siapapun termasuk pelajar tanpa pengalaman coding bisa membuat aplikasi Android. Hanya dengan menyusun blok logika seperti puzzle tanpa menulis kode secara manual. Wah, menarik ya. Lalu apa sih tujuan penggunaan MIT App Inventor? Jadi yang pertama itu bisa membantu pemula memahami konsep dasar pemrograman gitu ya. Lalu mempermudah proses pembuatan aplikasi Android seperti kalkulator, game, kamus, GPS tracker gitu ya. Lalu yang ketiga, menumbuhkan kreativitas dan logika berpikir komputasional. Lalu yang keempat, mendukung pendidikan informatika dan STEM di sekolah. Nah, di dalamnya MIT App Inventor ini itu ada yang pertama ada designer. Nanti Kak Surya akan terangkan desain tampilan awalnya, lalu ada blok itu logika pemrogramannya, lalu ada emulator atau bisa disebut juga AI companion, lalu ada project dan package atau APK gitu ya. Nah, keunggulan MIT App Inventor ini ya pasti gratis ya dan berbasis web. Lalu visual dan interaktif, bisa langsung diuji di HP Android loh. Keren kan? Yang keempat, dapat mengeksplor aplikasi menjadi APK. Dan yang kelima, komunitas dan dokumentasi sangat lengkap. Nah, adik-adik silakan pergi menuju ke Google, ketikkan MIT App Inventor, lalu tekan enter, maka adik-adik akan dibawa ke halaman MIT App Inventor ini gitu ya. Bagaimana adik-adik? Sudah adik-adik menuju ke halaman App Inventor? Ya, jika sudah, ini adalah halaman appinventor.mit.edu. Pertama-tama, adik-adik bisa klik Create Apps, lalu jika adik-adik disuruh login, maka login menggunakan email Gmail ya dan password. Setelah itu ikuti petunjuk yang ada pada Gmail itu, next, lalu hanya sebentar saja akun Gmail adik-adik sudah terdaftar di MIT App Inventor ini gitu. Kakak klik Create Apps, lalu kakak menuju ke halaman project kakak gitu ya. Nah, ini kebetulan kakak sudah membuat 3 aplikasi Android. Yang pertama ada kalkulator sederhana, lalu yang kedua ada coding pertama, ini adalah coding Hello World, lalu ini ada coding latihan _1. Jika adik baru pertama kali membuka MIT App Inventor, maka di sini kosong ya adik ya. Gitu. Maka nanti tinggal adik klik new project, maka adik akan dibawa ke kanvas dari MIT App Inventor. Ini halamannya. Ketika adik sudah login, maka cirinya adalah di sebelah kanan atas ini email adik ya. Nah, ini email adik yang email Gmail ya, Gmail adik sudah terhubung ke MIT App Inventor.
Oke, langsung saja kita klik new project. Beri nama projectnya apa? Contoh pelatihan pertama. Seperti ini. Boleh kasih nama apa, yang lain boleh, silakan. Lalu tekan klik OK. Maka adik-adik akan dibawa ke kanvas MIT App Inventor. Disinilah adik-adik akan menghias aplikasi Android adik-adik. Yang pertama di pojok kanan atas itu ada tiga ya. Yang kita pakai adalah designer. Designer ini untuk membuat tampilan di Android-nya. Ya, tampilan di Android-nya. Contoh, kalau kalkulator kan pasti di sini ada tombol, ya kan? Nah, ini contoh saja ya. Nah, kayak gini, contoh ini ada tombol, lalu di sini ada checkbox. Nah, kayak gini ya. Ini tampilannya. Oke, bisa kita hapus dengan cara delete. Di sini ada yang namanya palette ya. Tinggal delete saja, lalu delete. Lalu ini pun juga kita delete. Oke. Menyisakan screen 1. Lalu di sini ada properties. Properties ini nanti yang akan menghias ya. Jadi buttonnya mau warna apa? Mau ke tengah, mau di tengah, atau buttonnya ditulis button apa gitu. Contoh button tambah atau button sama dengan gitu ya. Ini ada di sini semua di pengaturan atau propertiesnya di sini. Lalu ada klik blocks di sini. Maka di sini adalah kode bloknya gitu. Tinggal klik lalu di drag masukkan ke sini. Contoh kita klik map. Di sini ada penjumlahan. Kita klik, maka kita taruh di sini. Nah, ini adalah kode bloknya. Nanti tugas adik-adik mengisi yang kosong-kosong ini kayak puzzle ya. Itu dengan isian yang ada di screen ini, Oke, kita hapus terlebih dahulu. Ya. Oke, kita balik lagi ke designer. Nah, kita akan membuat kalkulator sederhana. Jadi ada bilangan 1, bilangan 2, nanti ada tombol tambah, lalu ada tombol reset, nanti di bawahnya ada tombol hasil dari penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2. Seperti itu, sederhana sekali. Oke, bisa kita mulai? Baik, kita mulai dengan memberi nama screen-nya. Oke, silakan ke properties, ada di klik screen-nya, silakan ke properties. Lalu ada nah ini di title ada hapus, lalu ganti nama penjumlahan sederhana. Penjumlahan underscore sederhana. Seperti ini ya. Silakan di enter atau diklik di sembarang tempat ya. Oke, maka di sini akan yang tadinya screen 1 ini berubah jadi penjumlahan sederhana seperti ini. Oke. Kita lanjut. Kita pakai label. Nah, di sini ada label, silakan diklik lalu di drag ke sini. Tuh. Kita ubah labelnya di propertiesnya, silakan diubah. Klik font bold, lalu font size-nya kita atur jadi 20 saja ya. 20. Lalu hash margin dicentang, lalu height dan width-nya biarkan otomatis.
Lalu di teks ya sini ketik diganti dengan bilangan 1 gitu. Lalu text colornya diubah menjadi, kalau kakak akan ubah menjadi ini, hashtag FF9C 27B0, yaitu warna ungu ya kurang lebih. Kita save. Oh, bukan seperti ini. Kita ginikan lagi. Oh, klik, jangan lupa klik hexanya. Apa yang terjadi? Sama ya. FF97 9C, maaf, FF9C 27B0 ini ya. Atau bisa kalian pakai begini. Nah, begini juga bisa. Hashtag 9C27B0 save. Nah, maka dia akan gelap karena backgroundnya ini warna putih ya, jadi harus gelap bilangan 1 agar kelihatan ketika kita mengaplikasikan di Android kita masing-masing ya. Seperti itu. Oke, biarkan visible aja seperti ini. Lanjut, kita pakai yang namanya text box ya. Text box ini mana ya? Nah, ini dia. Taruh di bawah bilangan 1. Nah, seperti ini. Oke. Kita hias lagi di properties. Background colornya kita ganti. Kita ganti menjadi, mungkin bisa pakai ungu juga ya, cuman ungunya agak terang. Kita pakai 3E 5F 3E 5F 5. F-nya ada 3. Nah, seperti ini. F-nya ada 3, 3E 5F 5 gitu ya. Oke. Warnanya seperti ini. Seharusnya warnanya ungu ya. Apa F lagi? Kalau tidak bisa, oh ya, seperti ini ya. Nah, 3E 5F 5. Oke, font boldnya dicentang. Sekarang kita ke font size-nya jadi 20. Lalu width-nya, lebarnya kita atur menjadi fill parent. Nah, ini ya, diklik fill parent langsung oke. Maka lebarnya akan mengikuti bentuk handphonenya ini ya. Nah, seperti ini. Lalu masukkan hint, di sini ada hint, masukkan atau input begini aja. Masukkan bilangan pertama gini. Lalu hint colornya biarkan abu-abu. Lalu text colornya, nah text colornya sama ya. Kita pakai, nah ini dia. Oke, kita pakai yang warna agak gelap ya. Oke, FF 4A 14 8C seperti ini. Atau
Nah, boleh save, semacam biru dongker ya, FF4A 8C, bukan B8, ini 8C. Ya, oke, seperti ini ya. Oke, visible, centang, enable. Jangan lupa di number only-nya dicentang ya, agar isiannya itu berupa angka, gitu ya, bukan berupa teks. Oke, lanjut ke teks, biarkan kosong saja. Dan seperti ini tampilannya. Jadi, jika terlalu cepat, silakan mengulangi lagi video kakak tadi. Di back. Lanjut. Nah, di text box ini nanti kita akan isi bilangan kedua, lalu ada text box lagi gitu ya, biar tidak terjadi dempet ya namanya, atau terlalu rapat dengan text box bilangan 2 dengan text box, maka beri aja label ya di sini. Nah, labelnya diberi nama spacing 1, beri nama spacing 1 ya. Jadi ada label di sini, lalu teksnya kosongin saja. Ini ya, teksnya ini silakan dikosongin. Nah, maka dia akan berwarna hijau di sini. Oke, langsung kita beri label lagi di sini ya. Background color kosongin saja, font bold kita centang, font size kita ganti menjadi 20. Maaf, kita ganti jadi 20. Nah, ini. Lalu font type kita defaultkan, margin kita centang saja, height dan width-nya biarkan otomatis, lalu teksnya diganti menjadi bilangan 2 ya. Lalu text alignment-nya biarkan 0, left 0, text color-nya sama, namun ini kita tidak panggil lagi, kita tidak tuliskan di hexanya, ini sudah ada ya, jadi tinggal klik saja lalu save, maka bilangan 2 sudah seperti ini. Oke teman-teman, lanjut kita beri text box. Langsung ke kiri, kita scroll ke bawah, ada text box, kita klik, kita tarik di bawah bilangan 2. Oke, kita sesuaikan text box-nya sama seperti text box di bilangan pertama. Background color-nya kita beri yang ini, jadi agak ada nuansa ungunya. Lalu font bold kita tetap centang, font size kita beri 20, font type kita kosongin, height-nya juga automatic, width-nya fill parent, ini ya fill parent. Oke, kita klik OK, hint-nya masukkan, bilangan 2 begitu ya. Hint color-nya biarkan abu-abu, lalu visible tetap tercentang, lalu jangan lupa number only-nya kita centang juga, teksnya kita kosongin seperti ini. Oke, apakah desain kalian adik-adik sama seperti punya kakak? Jika belum, silakan ulangi lagi videonya, mungkin ada yang terlewat.
Oke, lanjut kita. Nah, antara nanti di bilangan 2 text box, di bawah text box bilangan 2 ini nanti kita bikin ada tombolnya, yaitu tombol tambah dan tombol reset. Agar tidak terlalu rapat, beri spacing ya. Ini adalah spacing yang kedua. Maka label kita klik, lalu kita tarik di bawah sini. Nah, bisa dikebawain. Nah, sini ya. Nah, gini. Hati-hati ya naruhnya. Jangan sampai di atas text box ini. Oke, kita ganti nama. Ini rename menjadi spacing 2. Oke. Lalu teksnya yang ini di sebelah kanan ini kosongin saja. Ya. Lalu agar tombolnya itu tertata rapi, yang kita butuhkan adalah layout horizontal arrangement. Silakan ke sebelah kiri, klik user interface-nya agar menutup, lalu klik layout, klik horizontal arrangement, masukkan ke sini. Nah, oke, seperti ini ya. Lalu kita atur horizontal alignment-nya menjadi alignment horizontalnya kita bikin center 3 seperti ini. Lalu height-nya biarkan otomatis ya. Lalu background color-nya jangan default, dia ganti none. Nah, none, save. Lalu width, lebarnya atau width itu kita pakai fill parent. Lalu tekan OK. Image none, lalu visible-nya kita centang. Maka seperti ini ya jadinya. Oke. Lalu di dalam horizontal arrangement ini kita tambahkan yang namanya tombol tambah. Oke, kita klik layout-nya agar menutup. Kita klik kembali user interface-nya. Kita klik button lalu masukkan ke sini. Nah, maka tata letaknya buttonnya ada di bawah horizontal arrangement ya sini. Jangan di luar. Artinya kalau di luar itu dia ikut screen. Di luar sini ya. Jadi setelah kalian klik, kalian masukkan ke dalam kotak horizontal arrangement-nya gitu ya. Oke, lalu tambahkan lagi, masukkan ke sini, maka ada 2 tombol ya. Nanti yang button 1 itu buat tombol tambah, yang button 2 itu tombol reset. Oke, kita beri nama button 1, kita rename menjadi BT underscore tambah. Lalu yang sampingnya ya, button 2 kita rename menjadi BT underscore reset. Seperti ini. Nah, ini kan kalau nanti dimasukin, kita install di Android kita, di handphone kita, ini jarak antara button 1 sama button 2 ini nempel gitu ya. Nah, maka dari itu kita beri spasi di sini ya, itu 2 spacing ya, yaitu kita beri label, klik label, taruh di tengah sini 1, di sini 2. Nah, kita atur untuk label 3-nya, kita beri nama spacing 4. Spacing 4. Seperti ini. Lalu label 4-nya kita beri nama spacing 5. Klik OK. Kita atur
teksnya kita hapus, kita klik spacing 4 terlebih dahulu, kita hapus, maka kosong seperti ini ya. Lalu spacing 5-nya juga kita hapus, maka akan kosong seperti ini. Nah, ini ada jarak ya, gitu. Oke, sekarang kita hias tombol tambahnya. Kita langsung ke background colornya, kita klik default, kita pilih warna apa? Kita pilih warna kita pakai warna ini aja ya, FF 620 0EA. Tuh. Kalau kita hapus jadi seperti ini, kita save. Nah, mana buttonnya akan berubah menjadi warna biru dongker ya. Lalu font boldnya lagi-lagi kita centang, font size-nya kita ganti 18, height-nya kita atur biar nggak kebesaran, kelebaran ya. Height-nya kita atur menjadi 50 pixel. Kita klik di sini, ada pixel ya, kita klik, kita isi 50. Lalu tekan OK. Lalu width-nya atau lebarnya kita pakai persen. Nah, ini ya persen ya. Jadi silakan klik persennya, lalu masukkan angka 35 dan klik OK. Maka akan jadi seperti ini. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, jangan lupa shape-nya agar lebih enak dilihat, kita pakai rounded ya, biar enak. Lalu teksnya kita pakai, kita isi, kita hapus ya, maksud kakak kita dihapus ya, lalu diganti dengan tambah seperti ini. Oke, nah ini text colornya jadi white saja. Oke, kita save. Nah, maka jadi seperti ini. Tambah. Oke, keren ya. Sekarang kita akan menghias button reset. Nah, button reset. Kita background colornya kita ubah FF E 91 E63 atau nah seperti ini ya. Kita save, maka warnanya menjadi merah seperti ini. Lalu ke centang font boldnya, font size-nya kita ganti 18, font type-nya biarkan default, height-nya kita pilih pixel 50, lalu width-nya kita pilih persen, kita isi 35, klik OK, lalu scroll ke bawah, pilih shape ini, kita pilih rounded ya, lalu teksnya diganti reset. Oke, text colornya white, save, lalu visible centang, behavior enable, biarkan seperti itu. Oke, maka jadi seperti ini ya. Sama atau tidak tampilan adik-adik? Untuk layoutnya pasti akan sama seperti ini. Untuk warnanya silakan cari di Google warna yang sesuai dengan kemauan adik-adik ya. Mau warna hitam boleh, mau warna pink boleh,
mau warna hijau Tosca boleh, tapi layoutnya seperti ini: bilangan 1 text box, bilangan 2 text box, lalu ada horizontal alignment. Di dalam horizontal alignmentnya ada tombol atau button tambah, lalu ada button reset gitu ya. Lalu jangan lupa diganti menjadi BT tambah dan BT reset gitu ya. Tambahkan spacing 2 di sini di tengah-tengah agar ketika kita menginstal di handphone Android, button tambah dan button resetnya tidak terjadi terlalu mepet ya gitu. Baik, kita tambahkan lagi spacing. Nah, antara jarak horizontal alignment-nya atau button-buttonnya ini kita tambahkan reset. Nah, di sini maaf, kita tambahkan spacing ya. Nah, tambahkan spacing, kita beri nama spacing berapa? 6 ya. 6. Klik OK, spacing 6. Lalu ke properties, kosongkan teksnya. Maka jadi seperti ini. Lalu next ke label, kita beri di bawah spacing ini, kita beri label, kita beri nama V hasil, V underscore hasil. Nah, ini nantinya ketika kalian memasukkan angka di sini, bilangan 1, bilangan 2, dan klik tombol tambah, maka hasilnya akan ada di bawah sini, hasil penjumlahannya gitu ya. Oke, kita hias dulu. Yang pertama, background colornya kita pilih mungkin seperti ini. Gelap nggak? Boleh. Jadi B0 FF9C 27. Kita font boldkan, kita centang font boldnya. Lalu font size-nya disesuaikan saja. Kalau semisal kebesaran ya boleh dikecilkan. Kalau kakak pakai 48 terlebih dahulu font size-nya. Nah, seperti itu. Font type-nya dibiarkan default. Lalu height-nya kita atur juga menjadi klik pixelnya. Lalu masukkan angka 80. Kita coba. Nah, seperti itu. Kalau kelebaran boleh dikecilkan lagi. Lalu width-nya fill parent agar mengikuti bentuk handphone ya, fill parent. Nah, seperti ini. Teksnya biarkan kosong seperti ini. Lalu text alignment-nya ini ya, itu di center 1. Lalu text color-nya, kalau ini gelap mungkin bisa black aja kali ya. Kita kasih black, save. Nah, seperti ini. Visible, biarkan tetap seperti itu. Nah, ini adalah tampilan sederhana, penjumlahan sederhana yang terdiri dari label ya, kita beri nama 1, lalu ada text box, lalu ada label 2 ya, kita beri nama bilangan 2, lalu ada text box-nya, lalu ini ada horizontal alignment-nya ya, di dalamnya ada tombol tambah dan reset, lalu yang warna ini yang di bawah tombol itu adalah hasilnya seperti itu. Oke, jika adik-adik layoutnya tidak seperti ini, silahkan ulangi lagi video penjelasan kakak di awal. Siapa tahu ada yang kelewat. Harus sama persis seperti ini ya untuk penamanya. Kalau warna silahkan beda. Oke. Jika tampilan adik-adik sudah sesuai seperti ini layoutnya, untuk warna terserah adik-adik ya, beri warna apa.
Yang penting tampilannya seperti ini, layoutnya bilangan 1 ada text box, lalu di tengah-tengahnya ada spacing, lalu bilangan 2 ada text box, lalu di sini juga ada spacingnya, lalu ada horizontal alignment-nya. Di dalam horizontalnya ada 2 button, ada tambah dan reset, lalu di bawah button itu ada hasilnya atau V hasil gitu. Nah, namanya pun juga kakak minta tolong samain seperti ini. Nah, ini bertujuan untuk kita memudahkan memberikan kode ya, biar nggak bingung saja gitu kan. Jika sudah semua, yuk mari kita akan beri kode bloknya dengan cara kita pergi ke sebelah kanan ini, ada blok, kita klik buttonnya, maka kita akan masuk ke kanvas kode bloknya. Lalu sebelah kiri ini ada boolean, di scroll ke bawah sampai bawah. Nah, ini adalah UI kita ya, screen. Mulai dari ada label, text box, spacing, label lagi, text box, spacing lagi, lalu ada button tambah. Nah, kenapa kakak di awal itu disuruh ganti nama atau rename, agar memudahkan kita memberikan kode bloknya gitu ya. Oke, langsung saja. Di dalam kode blok ini ada 2 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah button tambah, ya, button tambah ini. Yang kedua ada button reset. Nah, kakak jelasin alur logikanya. Ketika user menekan button tambah, maka bilangan 1 dan bilangan 2 itu dijumlah. Seperti itu ya, atau ditambahkan. Ya, maka muncul hasil penjumlahannya di V hasil ini, gitu kan. Oke. Lalu ketika hasil sudah muncul, sudah tampak di V hasil ini, kita untuk memasukkan percobaan yang kedua, maka kita harus mengkosongkan text box bilangan pertama dan text box bilangan kedua gitu ya, dan hasil V hasilnya gitu kan ya. Maka kita butuh yang namanya button reset gitu. Oke, tidak usah berlama-lama, yuk kita beri kode bloknya. Pertama-tama kita ke bt underscore tambah atau button tambah, kita klik, kita pilih wet button tambah dot klik, langsung kita klik sini, langsung ditaruh di sini ya. Lalu kita pergi ke bt underscore reset, sama kita pilih yang paling atas, kita taruh di sini. Nah, ini ya, baru kita beri kode blok tambahan. Ketika button tambah diklik, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Nah, set V hasilnya ya. Set V hasilnya ini kita masukkan ke sini. Hasil dari penjumlahan text box pertama, ya kan? Ditambah text box bilangan kedua gitu ya. Oke. Scroll ke atas sampai menemukan tulisan built-in ini, pilih math, lalu pilih angka tambah, operator tambah, kode blok operator tambah ini ya. Kita pilih, kita masukkan, kita pasangkan ke sini. Lalu puzzle ini kan kosong, yang ada 2 puzzle kosong ya. Ini nanti kita akan isi dengan text box bilangan pertama, lalu kita isi text box bilangan kedua. Oke, kita sebelah kiri lagi, kita scroll ke bawah. Ini ada text box pertama, kita klik, kita cari text box titik text. Mana ya? Nah, ini dia, text box titik text ini ya. Kita klik, kita masukkan di sini.
Nah, lakukan hal yang sama di text box 2. Ini ya, masukkan ke sini. Dan seperti ini ada kode blok atau codingan dari button tambah seperti ini. Cukup sederhana ya. Oke, sama. Jika sudah sama, kita lanjut ke button resetnya. Yuk kita ke button reset. Di button reset, artinya kita harus mengosongkan text box pertama, text box kedua, dan vhasil gitu ya. Oke, kita langsung ke text box pertama. Kita set text box pertama titik text. Kita cari. Nah ini, masukkan ke sini. Lalu kita ke text box 2, kita cari set text box titik text to, masukkan di bawahnya. Lalu kita ke vhasil. Set vhasil titik text. Nah, ini dia ya. Ini ya. Mana tadi? Ah, ini. Masukkan ke bawahnya. Lalu kan sampai sini masih belum ya. Jadi angkanya masih ada. Maka kita scroll ke atas ke built-in, pilih text, lalu pilih yang kosong ini. Nah, ini. Masukkan ke sini. Oke, kita pilih lagi teks, lalu pilih teks kosong ini, masukkan ke sini. Lalu yang terakhir kita pilih ini, masukkan ke sini. Oke, seperti itu kode blok dari penjumlahan sederhana kita. Silakan dicek apakah sama. Kalau belum sama, silakan ulangi lagi video kakak, dipahami, dihafalkan, seperti itu. Jika sudah sama, kita akan coba untuk build gitu ya. Jadi adik-adik di Android-nya harus sudah menginstal MIT App Inventor di Play Store ya. Jadi nanti kita pakai itu. Oke. Ya, silakan adik-adik di Android-nya install MIT App Inventor, bentuknya seperti ini ya, MIT AI2 Companion. Nah, seperti ini ya bentuknya. Oke, kita klik buka. Oke, maka di dalam MIT App Inventor seperti ini. Nah, ini ada connect with code, scan QR code gitu ya. Oke, kita akan praktek menjalankan hasil proyek kita tadi, penjumlahan sederhana di handphone kita masing-masing. Oke. Nah, sekarang pergi ke connect. Oke. Kita pergi ke connect, lalu klik AI Companion, maka akan muncul QR code seperti ini ya adik-adik. Maka, nah, kita pilih scan QR code. Nah ini, sebentar, agak ngeblur. Mana ya? Nah ini ya, kita klik scan QR code. Nah, pakai saat aplikasi digunakan. Nah, seperti ini. Bisa. Nah, maka di MIT App Inventor-nya akan rendering ya, akan memproses. Nah, itu sudah selesai. Kita lihat. Nah, sama persis kan ya. Sama kayak di handphone, seperti ini. Wah, keren kan ya, teman-teman ya. Tuh, penjumlahan sederhana sama ya. Hanya saja buttonnya tidak masih bentuk persegi, bukan square seperti yang digambar. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Sebentar. Oke, kita coba masukkan bilangannya. Sebentar. Oke, kita coba ya.
Masukkan bilangan pertama 58 contohnya. Oh, ini bilangan kedua ya. Nah, kita masukkan bilangan pertama 69 begini. Oke, seperti ini ya. Kita coba klik tambah. Nah, udah jadi nih ya hasilnya 127. Oke, kita coba tombol resetnya bagaimana. Nah, dia akan mereset, dia akan mengembalikan ketampilan awalnya. Kita coba lagi, masukkan bilangan pertama, contoh agak susah dulu. Lalu masukkan bilangan keduanya, seperti ini. Kita klik tambah. Nah, begini hasilnya. Oke, berhasil ya. Berhasil. Apa yang kita kerjakan, proyek kita di latihan pertama, membuat aplikasi sederhana Android, penjumlahan sederhana. Oke, kita klik reset saja. Nah, seperti ini ya. Mungkin itu penjelasan dari kakak.